Ohayo gozaimasu minasan. Ketemu lagi dengan saya Haikal Sensei. Masih ingat tentang pelajaran tentang angka kan ya? Kalau teman-teman lupa, silakan diklik di link deskripsi yang akan saya sematkan. Oke, kenapa saya bahas tentang angka? Karena pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyebutkan umur dalam bahasa Jepang. Ya, bagaimana cara menyebutkan umur dalam bahasa Jepang? Oke, nggak usah terlalu lama, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Oke, teman-teman masih ingat kan tentang angka? Bagaimana cara menyebutkan angka dalam bahasa Jepang? Ya, sekarang untuk kita sebelum masuk ke dalam menyebutkan bagaimana cara menyatakan umur dalam bahasa Jepang, kita akan belajar bagaimana cara menyebutkan umur dalam bahasa Jepang. Ya, cara untuk menyebutkan umur dalam bahasa Jepang itu adalah angka plus sai. Sekali lagi, angka plus sai. Contoh, 2 tahun. Bahasa Jepangnya 2 apa? Ya, betul, ni. Tahun, oke lah, kita bisa artikan tahun itu adalah sai. Biar lebih gampang nanti kita mengingatnya. Sekali lagi, tahun itu adalah sai. Hanya untuk umur tapi ya. 2 tahun, 2 ni tahun sai. 2 tahun ni sai. Gampang bukan teman-teman? Yang penting teman-teman hafal saja bagaimana cara menyebutkan angka dalam bahasa Jepang. Contoh yang lain, 4 tahun. 4 dalam bahasa Jepang, ya betul, 4 adalah yong. Tahun sai. 4 tahun yong sai. Loh, gampang kan? Kalau belasan bagaimana? Umur belasan. Contoh, 13 tahun. Ya, 13 tahun. 13 cara untuk menyebutkan dalam bahasa Jepang, angka 13 itu adalah 10 tambah 3. 10 ju 3 sang. 13 ju sang. Tahun sai. 13 tahun ju sang sai. Begitu pula seterusnya teman-teman. Contoh yang lain coba. 35 tahun. 35 tahun. 3 sang. 10 ju. 5 go. Tahun sai. 35 tahun bahasa Jepangnya adalah sang ju go sai. Gampang bukan? Oke. Itu adalah bagaimana cara menyebutkan umur dalam bahasa Jepang. Tapi ada pengecualiannya. Untuk menyebutkan umur dalam bahasa Jepang ada pengecualiannya. Umur berapakah itu? Pengecualiannya adalah 1 tahun. 8 tahun dan 10 tahun. Ya, sekali lagi pengecualiannya adalah 1 tahun, 8 tahun dan 10 tahun.
1 tahun bukan ichisai, karena dia masuk pengecualian. 1 tahun itu adalah isai. Sekali lagi ya, 1 tahun adalah isai, bukan ichisai. Selanjutnya 8 tahun. 8 tahun bukan hachisai, tetapi hasai. Sekali lagi, 8 tahun bukan hachisai, tetapi hasai. Selanjutnya yang terakhir, 10 tahun. 10 tahun penyebutannya bukan jusai, tetapi jusai. Double S di sana. Jusai, bukan jusai. Oke ya teman-teman, sekali lagi saya ulang. Untuk menyebutkan umur dalam bahasa Jepang ada 3 umur pengecualian, yaitu 1 tahun, 8 tahun, dan 10 tahun. 1 tahun itu isai, 8 tahun hasai, 10 tahun jusai. Begitu pula yang mengikuti. Apa maksudnya mengikuti sensei? Oke, yang saya maksud dengan mengikuti, contoh 11 tahun ada angka 1 di belakang. 18 tahun ada angka 8 di belakang. 10 tahun ada angka 0 di belakang. Atau 20 tahun ada angka 0 di belakang. Jadi teman-teman, jika ada angka 1, 8, 0, belakangnya pasti mengikuti pengecualian. Contoh 11 tahun. Bahasa Jepangnya 11 apa sih sensei? Ju ichi. Tahun sai. 11 tahun ju isai. Ichinya diganti menjadi isai. 18 tahun. 18 ju hachi. Tahun sai. 18 tahun ju hasai, bukan ju hachisai. 30 tahun. 3 sang 10 ju. Tahun sai. 30 tahun sang jusai. Jadi yang perlu teman-teman ingat, jika ada angka 1, 8, dan 0 di belakang, untuk penyebutan umur, belakangnya kalau 1 pasti isai, 8 pasti hasai, 0 pasti jusai. Depannya bagaimana sih? Depannya mengikuti. Yang kita ganti hanya ichi, hachi, dan ju. Udah paham teman-teman? Nanti jika belum paham silakan kalian ulang-ulang lagi ya. Silakan kalian latihan terlebih dahulu bagaimana cara menyebutkan umur dalam bahasa Jepang. Selanjutnya, setelah kita bisa menyebutkan umur dalam bahasa Jepang, bagaimana cara menyatakan pola kalimatnya? Contoh, umur saya 35 tahun. Umur Ani 27 tahun. Umur Haruka 18 tahun. Nah, bagaimana cara penyebutan cara menyatakan pola kalimatnya? Oke. Untuk pola kalimat, untuk menyatakan umur, caranya adalah kata ganti orang wa, umur des. Sekali lagi, kata ganti orang wa, umur des. Contoh, umur saya 35 tahun.
Kata ganti orangnya adalah saya. Saya bahasa Jepangnya adalah watashi. Jadi watashi wa, sekali lagi, watashi wa 35 desu. Watashi wa 35 desu. 35 tahun. Umur Haruka 18 tahun. Kata ganti orangnya siapa? Haruka. Ingat, Haruka bukan nama kita. Haruka adalah nama orang lain. Jadi wajib kita tambahkan sang. Menjadi Haruka sang wa 18 desu. 18 tahun masuk pengecualian. Haruka sang wa 18 desu. Selanjutnya Ani. Ani berumur 27 tahun. Ani sang wa 27 desu. Gampang bukan teman-teman? Sekali lagi, untuk menyatakan umur dalam bahasa Jepang, pola kalimatnya adalah kata ganti orang wa, umur des. Sekali lagi, kata ganti orang wa, umur des. Contoh yang tadi, umur saya 35 tahun. Watashi wa 35 desu. Nah, kalau seandainya kita ngomong umur Tanaka 38 tahun. Sekali lagi, umur Tanaka 38 tahun. Bagaimana bahasa Jepangnya? Ya, betul. Tanaka sang wa 38 desu. Karena ada pengecualian 8. Tanaka sang wa 38 desu. Gampang bukan teman-teman? Oke. Kita sudah bisa menyatakan umur dalam bahasa Jepang. Sekarang kita belajar tentang bertanya. Berapa umur Anda? Bagaimana pola kalimatnya? Ya, pola kalimat untuk menyatakan umur, pola kalimat untuk menanyakan, umur adalah kata ganti orang wa nansai desu ka. Sekali lagi, kata ganti orang wa nansai desu ka. Itu adalah pola kalimat untuk menanyakan umur. Contohnya bagaimana? Oke, contoh. Umur Anda berapa? Anata wa nansai desu ka? Anata wa nansai desu ka? Jawabannya bagaimana? Langsung saja kita jawab. 18 tahun. 18 desu. 18 desu. Kalau nanyakan umur orang ketiga bagaimana? Contoh. Umur Yurino berapa? Atau berapa umur Yurino? Bagaimana bahasa Jepangnya? Ya. Yurino san wa nansai desu ka? Yurino san wa nansai desu ka? Langsung saja dijawab. 45 tahun. 45 desu. 45 desu. Gampang bukan teman-teman untuk kita menyatakan umur dalam bahasa Jepang?
kita sudah bisa menyatakan umur dalam bahasa Jepang, sudah bisa bertanya umur dalam bahasa Jepang. Saya harap teman-teman lebih mudah memahami bagaimana cara kita menyatakan umur dan menanyakan umur dalam bahasa Jepang. Oke, itu dulu untuk video kita kali ini. Bagaimana cara menyatakan dan menanyakan umur dalam bahasa Jepang. Jangan lupa jika teman-teman ingin mengikuti video-video saya selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ya, mata nih.